Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Fitria dengan akhiran NIM 43, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, semester 4. Saya ingin mempraktikkan sebuah video dengan pendekatan behavior untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah bimbingan konseling. Pendekatan ini bertujuan untuk menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladaptif atau masalah untuk digantikan tingkah laku baru, yaitu tingkah laku adaptif yang diinginkan klien. Ini ada seorang klien dari SMA yang memiliki masalah pribadi, yaitu masalah malas dalam belajar atau masalah malas untuk sekolah. Berikut ini adalah video wawancaranya. Halo Kak. Halo, oh iya, kamu Amel ya? Iya Kak, benar. Oh iya, perkenalkan saya Kak Lailatul Fitria, mahasiswa aktif semester 4 dari UIN Salatiga. Oh iya, sebelumnya kamu boleh perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Amel. Iya. Saya kelas 12 Iya. dari SMK Negeri 1 Seragi. SMK Negeri 1 Seragi. Iya. Itu mana ya? Jurusan akuntansi itu dari Pekalongan. Oh, Pekalongan. Oh iya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah selalu baik. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu di sini itu apakah ada keinginan sendiri atau dari pihak yang menyuruhmu? Ada keinginan sendiri saya, karena saya ingin menceritakan tentang masalah saya. Oh, boleh. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah ke ruangan ini atau melakukan proses konseling? Sudah. Sudah. Berarti bukan pertama kalinya dong? Bukan. Oh ya. Terus apakah kamu tahu apa itu konseling? Tahu. Apa konseling itu? Konseling itu, misalnya kita mempunyai masalah, Ya. terus kita datang ke guru BK untuk memberikan solusi terkait apa yang masalah yang kita alami. Jadi guru BK itu memberikan kita bimbingan terhadap Ya. masalah kita. Ya, bagus sekali ya. Konseling itu merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Terus menurut kamu, apa peranan konselor dan konseli dalam proses konseling? Belum tahu sih Kak. Oke, di sini kakak sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseli untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Terus sedangkan kamu sendiri sebagai konseli ya, sebagai konseli itu berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan itu. Itu pengertian tadi dari kakak. Apakah kamu bisa paham? Paham, terima kasih Kak. Oke, terus selanjutnya perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik. Nah, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Nah, jadi kamu tidak perlu khawatir ya soal ini ya. Misal kamu nanti mau cerita konseling kepada kakak itu insya Allah aman ya, karena itu bakal menjadi suatu kerahasiaan kita berdua. Nah, coba kamu ceritakan, ada masalah apa dengan kamu? Saya kadang merasa cemas dan tegang terhadap Ya. masalah saya dari pengalaman masa lalu saya. Oh, terus sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai Ya. dan menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dari kakak sendiri sangat senang karena kamu itu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Baiklah, kalau begitu konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 45 menit. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah ditetapkan? Apakah kamu setuju? Baik Kak, saya setuju karena saya ingin masalah saya cepat terselesaikan. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan kepada kakak apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi gini Kak, beberapa minggu lagi kan saya ada tes semester. Ya. Tetapi saya selalu merasa cemas dan tegang saat menghadapi tes semester itu. Oh, boleh kakak tahu apa yang menyebabkan kamu selalu cemas dan tegang?
Saya selalu cemas dan tegang saat menghadapi tes semester itu karena saya takut Iya. itu hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan. Loh, kalau boleh tahu kenapa kamu berpikiran seperti itu? Karena saya trauma dengan masa lalu saya karena saya pernah gagal gitu Kak. Oh, jadi kamu merasa trauma dengan masa lalu kamu yang pernah gagal itu? Iya Kak. Oh iya. Apakah kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu berhasil di semester kali ini? Saya udah belajar semaksimal mungkin, Ya. tapi saya itu pesimis Kak. Oh, kamu mengatakan bahwa kamu pernah gagal suatu tes semester gasal. Nah, sehingga menyebabkan kamu trauma dengan keadaan tersebut dan akibatnya kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes. Iya Kak. Terus kamu merasa marah pada diri kamu sendiri. Iya, saya merasa putus asa. Kamu merasa sedih karena kejadian ini. Iya, Oh, gara-gara saya pernah gagal ketika tes semester, saya jadi trauma dan akhirnya sekarang saya takut kalau kejadian ini akan berulang lagi Kak. Terkadang kita memang merasa sedih ya jika kita pernah gagal di masa lalu. Nah, tetapi jangan sampai sedih itu berlarut-larut. Kamu itu harus selalu menjadikan masa lalu kamu itu sebagai pengalaman. Kita harus belajar dari pengalaman dan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Iya Kak, tapi perasaan cemas dan tegang selalu membayangi saya ketika akan tes lagi. Kamu merasa sedih pernah gagal di masa lalu. Terus kamu merasa kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu juga. Nah, sehingga membuat kamu trauma dan sekarang kamu selalu cemas dan tegang karena kamu takut gagal di tes semester kali ini. Benar sekali Kak, saya takut gagal lagi. Oke, kamu merasa ragu-ragu akan kemampuan diri kamu sendiri karena kamu mengira kamu itu akan gagal pada semester kali ini. Benar Kak. Perasaan ragu-ragu itu adalah perasaan yang wajar ya. Tetapi jangan sampai perasaan itu dapat menghambat kita untuk terus maju. Kamu memang pernah gagal di masa lalu, tetapi ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi janganlah selalu merasa ragu-ragu dengan kemampuan yang kamu miliki. Tapi apakah saya bisa berhasil untuk tes kali ini? Tidak ada hal yang tidak bisa. Selagi kita ada kemampuan untuk melakukannya, semua hanya butuh waktu. Nah, kita itu juga perlu usaha. Nah, usaha yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu itu? Saya sudah belajar semaksimal mungkin. Jadi saya yakin saya pasti bisa dan saya berharap saya akan berhasil pada tes kali ini. Bagus. Apakah kamu merasa senang jika kamu dapat berhasil di tes semester kali ini? Tentu Kak, saya sangat senang, apalagi kalau nilai-nilainya bagus. Bagus. Sekarang coba kamu simpulkan apa masalah yang sedang kamu alami sekarang. Saya selalu merasa cemas dan tegang Kak karena saya pernah gagal di masa lalu dan akhirnya saya merasa takut jika hal itu terulang kembali sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya dalam menghadapi tes semester. Kamu merasa cemas dan tegang terhadap masalah yang kamu alami saat ini. Iya Kak. Kamu merasa menyesal karena tidak dapat berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar berinisiatif. Iya Kak, jika saya tahu cara berinisiatif maka tentunya saya harus bisa membuat rencana kegiatan dan melaksanakan rencana tersebut. Kamu merasa menyesal karena kamu tidak bisa berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu membuat rencana dan melaksanakannya. Tetapi apakah bisa berhasil dengan nilai yang bagus? Kamu berkata bahwa kamu tidak bisa berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu membuat rencana dan melaksanakannya. Tetapi apakah bisa berhasil dengan nilai yang bagus? Kamu berkata bahwa kamu tidak yakin berhasil di tes semester ini nanti dengan nilai yang bagus, walaupun kamu telah mengetahui kekuatan-kekuatan kamu untuk mencapainya. Maksud saya adalah saya belum tahu bagaimana caranya agar saya bisa menghilangkan
kecemasan tersebut yang ada pada diri saya agar saya bisa berhasil pada tes semester ini, Kak. Kamu merasa kecewa karena keterlambatan kamu mengambil inisiatif? Iya, Kak, saya marah pada diri saya sendiri mengapa saya tidak mampu dalam mengambil inisiatif. Kamu merasa kecewa kepada dirimu sendiri karena kekurangan kamu berinisiatif. Iya, Kak. Tetapi mestinya saya tidak tinggal diam atas masalah saya ini. Saya harus cepat bertindak, tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Kamu merasa tak sabar lagi karena kamu ingin belajar membuat inisiatif? Benar, Kak. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang terlambat di dalam permasalahanmu ini. Yang terlibat hanya diri saya sendiri, Kak. Benar sekali. Lalu, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya, Kak. Ya, betul sekali. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana caramu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu. Oke, saya kira ini sudah cukup. Kita sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi lain waktu ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Amen. Sama-sama, Kak. Semoga membantu. Terima kasih juga, Kak, karena telah membantu menyelesaikan masalah saya. Dan saya harap saya bisa mengatasi masalah yang saya alami. Amin, amin. Oke.